Uji coba perdana musim ini, meski hanya melawan tim U23 asuhan Stefano Vecchi, memberikan banyak sinyal menarik bagi pelatih baru Inter, Christian Cifu. Ia menurunkan seluruh pemain yang tersedia, memperlihatkan ciri khas permainan yang diinginkannya, agresif, vertikal, dan cepat dalam penguasaan bola. Babak pertama dijalani dengan formasi klasik 3-5-2, menempatkan Bonni di samping Lautaro Martinez dan Petar Sucik di posisi yang biasa diisi Nicolo Barella. Christian Aslani pun kembali terlihat memimpin lini tengah meski santer diberitakan akan hengkang. Inter tampil dengan garis pertahanan tinggi, De Vrij sering berada di atas garis tengah, sementara Darmian dan Bastoni menekan ketat lawan. Hasilnya, pressing Bastoni memaksa Isiaka Kamate melakukan gol bunuh diri. Nerazzurri juga menunjukkan pola serangan cepat di area 30 meter terakhir, dengan Lautaro aktif bergerak menjemput bola maupun menusuk ke kotak penalti hingga mencetak gol keempat yang memastikan kemenangan 4-2. Perubahan signifikan juga terlihat pada keberanian melakukan pelanggaran taktis demi menghentikan serangan balik, berbeda dari era Simone Inzaghi. Dari sisi individu, Bonni tampil tajam dengan pergerakan eksplosif, Sucik cerdas mengatur serangan dan mencatat assist untuk Lautaro, Pio Esposito kokoh dalam duel fisik, sementara Luis Enrique menambah kepercayaan diri dengan sebuah gol indah. Di babak kedua, Cifu mencoba skema 3-4-2-1, menempatkan Zalewski lebih dekat ke Esposito dan Thuram bergerak di kanan. Lini tengah tetap dijaga Calhanoglu dan Barella. Meski skema ini membuat Inter rentan di belakang, terutama pada serangan cepat lawan, Cifu bisa mencatat kelemahan ini untuk diperbaiki. Uji coba ini pun menjadi gambaran awal gaya permainan Inter di bawah komando Christian Cifu. Berita terbaru dari Corriere dello Sport mengungkap alasan kuat di balik sikap tegas Atalanta terkait masa depan Ademola Lookman. Klub berjuluk La Dia ini memiliki 3 pertimbangan utama. Pertama, mereka sudah mendapatkan pemasukan dari penjualan Retegui sehingga tidak membutuhkan tambahan dana. Kedua, setelah ditinggal Gasperini dan kehilangan top skor Liga, sulit bagi lingkungan Atalanta menerima satu lagi perpisahan besar. Dan ketiga, manajemen lebih memilih melepas Lookman keluar Italia, termasuk menolak pendekatan dari Napoli. Sementara itu, Inter masih mempertimbangkan langkahnya, menyadari adanya ruang untuk bernegosiasi bahkan dengan opsi tukar pemain, namun siap mundur jika harga melampaui 50 juta euro. Di sisi lain, Nerazzurri tetap menjaga opsi lain, dengan nama Openda serta Greenwood dalam daftar incaran. Dalam uji coba internal di Appiano Gentile, Inter turun tanpa kehadiran Josep Martinez, bahkan tidak ada di bangku cadangan. Kiper asal Spanyol itu absen karena mengalami masalah punggung yang membuatnya belum bisa tampil 100%. Selain itu, Sebastiano Esposito juga tidak masuk skuad, dengan alasan yang jelas, sang penyerang tengah bersiap menyelesaikan kepindahannya ke Cagliari. Fabrizio Romano melalui kanal YouTube resminya mengungkap perkembangan terbaru soal negosiasi Inter dengan Ademola Lookman, sekaligus menyebut Jadon Sancho sebagai alternatif potensial. Menurut Romano, perasaan yang dirasakan pihak dekat Lookman adalah bahwa Inter sama sekali belum berniat menyerah. Hingga kini, agen Lookman yang berada di Italia belum menerima sinyal apapun dari Nerazzurri terkait putusnya jalur negosiasi dengan Atalanta. Inter masih melakukan evaluasi internal, menimbang apakah akan terus menekan Atalanta atau beralih ke target lain. Selain nama Christopher Nkunku, opsi Sancho yang sudah mencuat sejak Juli lalu tetap berada di radar. Meski begitu, hingga saat ini Inter belum memberi kepastian kepada agen Lookman tentang niat mereka menghentikan pembicaraan. Menurut laporan terbaru dari Corriere dello Sport, keretakan antara Ademola Lookman dan Atalanta kian jelas terlihat. Penyerang asal Nigeria itu bahkan dikabarkan mempertimbangkan untuk tidak hadir dalam sesi latihan besok di Zingonia, meski hal itu belum bisa dipastikan. Namun, yang tak terbantahkan adalah renggangnya hubungan antara Lookman dan para tifosi La Dia. Dalam beberapa jam terakhir, julukan Lookminer seramai digunakan di media sosial sebagai simbol kekecewaan supporter. Ketegangan semakin memuncak pagi ini ketika sebuah spanduk muncul di depan gerbang Zingonia dengan pesan tajam yang ditujukan kepada pemain dan agennya. Agen tak bermartabat dan pemain tak tahu berterima kasih. Hormati para tifosi dan mereka yang telah mengangkat kalian. Pesan keras ini menjadi bukti nyata betapa dalamnya kekecewaan pendukung Atalanta. Langkah besar diambil Ademola Lookman menuju Inter. Dalam beberapa hari terakhir, ia menghapus foto dengan seragam Atalanta,
memutuskan tidak ikut latihan di Zingonia mulai besok, dan kini secara resmi mengajukan permintaan transfer. Keputusan ini semakin ditegaskan melalui surat panjang yang ia unggah di Instagram, ditujukan langsung kepada seluruh pendukung Atalanta. Dalam surat itu, Lookman mengungkapkan betapa 3 tahun terakhir di Bergamo ia telah memberikan segalanya, bukan hanya sebagai pesepak bola, tetapi juga sebagai pribadi. Ia mengenang kemenangan di Europa League sebagai salah satu momen paling membanggakan dalam karirnya, dan mengaku selalu merasa Atalanta serta para tifosinya adalah rumah. Namun kini, ia merasa saatnya melangkah ke babak baru. Lookman menegaskan, dirinya dan manajemen sebelumnya sepakat bahwa bila ada tawaran yang pantas, ia bisa pergi, dan ia percaya tawaran dari Inter memenuhi syarat itu. Sayangnya, menurutnya, klub justru menghalangi kepergiannya dengan alasan yang tak ia mengerti. Dengan penuh emosi, Lookman meminta maaf kepada para tifosi atas situasi ini, menyebut mereka sebagai jantung klub dan berharap mereka memahami keputusan sulit yang diambilnya. Ia menutup dengan harapan agar segera ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak, sehingga kisah panjang ini bisa berakhir dengan damai. Sebuah insiden kecil terjadi saat laga uji coba Inter melawan Inter U23. Direktur olahraga Nerazzurri, Piero Ausilio, tanpa sadar berbicara di dekat mikrofon, tidak menyadari bahwa ribuan tifosi bisa mendengar ucapannya. Dalam percakapan santai itu, ia menyinggung soal misi pencarian bakat ke Argentina. Sosok yang akan dikirim adalah Leonardo Simoni, putra dari pelatih legendaris Inter, Gigi Simoni. Selama 6 bulan ke depan, Leonardo akan menetap di Argentina untuk mencari talenta-talenta baru yang bisa direkomendasikan kepada tim transfer di Viale della Liberazione. BP Bergomi kepada Gazzetta dello Sport menilai kedatangan Ademola Lookman ke Inter bisa menjadi langkah besar, namun keseimbangan tim harus diperhatikan. Dengan Thuram di kanan, Lautaro di depan, dan Lookman di kiri, Inter butuh sistem yang tepat karena Lookman bukan tipe pemain bertahan penuh melainkan spesialis ruang sempit dan penyelesai akhir. Bergomi menyebut tambahan gelandang seperti Friendrup akan ideal, mengingat kualitasnya dalam berlari, menutup ruang, dan menjaga keseimbangan lini tengah. Ia juga menilai kedatangan Suchik sebagai rekrutan menjanjikan, berharap performanya di Amerika berlanjut di Serie A, sementara Pio Esposito dipandang penting karena fisiknya mampu menahan bola dan memberi opsi serangan berbeda. Di sisi lain, Bisek bisa saja hengkang karena tawaran besar sulit ditolak, dengan De Winter disebut sebagai pengganti sempurna berkat fisik, kecepatan, dan kekuatan duel udaranya. Ademola Lookman diyakini akan segera menjadi pemain baru Inter. Keyakinan ini disampaikan Giocondo Martorelli, agen sekaligus pengamat pasar transfer, kepada Tutto Mercato Web. Menurutnya, situasi ini mengingatkan pada kasus Koopmeiners tahun lalu, ketika Atalanta menolak menjual dan Juventus akhirnya terpaksa menerima syarat yang diajukan. Martorelli menegaskan, jika Inter tidak mendekatkan tawarannya ke angka yang diminta Atalanta, maka negosiasi bisa tertahan. Namun, ia percaya pada akhirnya kesepakatan akan tercapai. Dalam 35 tahun karir saya, belum pernah saya melihat sebuah transfer gagal hanya karena hal ini. Saya yakin Lookman akan datang ke Inter. Itu akan menjadi nilai tambah yang luar biasa, ujarnya.